Selamat pagi atau siang, Pak Yopi dan teman-teman yang menyaksikan video ini. Pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai APBD Kota Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendapatan daerah Kota Malang dan realisasinya. Nah, pertama ada 5 jenis pendapatan dari daerah Kota Malang. Nah, kita mulai bahas satu persatu. Yang pertama ada pendapatan asli daerah. Nah, ini terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Kemudian ada dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan, seperti bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam, alokasi umum, dan alokasi khusus. Kemudian ada transfer dari pemerintah pusat dan ini sifatnya lain-lain, seperti dana otonomi khusus dan dana penyesuaian. Nah, bisa dilihat di tabel ini, jumlah pendapatan asli daerah memiliki minus sebesar 24 miliar rupiah. Dan ini berarti pendapatan dari Malang tidak sepenuhnya terrealisasi, berarti tidak secara maksimal terrealisasi. Nah, pendapatan pemerintah pusat yang berupa dana perimbang juga tidak sepenuhnya terrealisasi dengan 45 miliar lebih kecil daripada anggaran 2019. Nah, berarti hanya terrealisasi sebesar 96%. Berarti masih kurang optimal. Selain itu, masih ada dari pusat berupa lainnya yang memiliki realisasi 100% dan cukup efisien dan optimal. Kemudian ada transfer pemerintah provinsi, ada bagi hasil pajak dan bagi hasil lainnya. Nah, ini bisa dilihat ternyata masih ada 69 miliar yang positif. Berarti kita sangat realisasinya sangat positif, berarti sangat optimal sekali dalam realisasinya. Kemudian ada pendapatan sah lainnya berupa hibah. Nah, ini bisa berupa gedung, bisa berbentuk berbagai macam, berupa fasilitas pembangunan jalan dan lain-lain. Nah, ini juga terrealisasi hampir sempurna, 98,9% seperti itu. Nah, jumlah pendapatan itu 2 miliar 189 juta sekian ya. Itu ternyata masih kurang 1 triliun. Tidak terrealisasi 1 triliun dan itu berarti masih kurang optimal. Bisa dilihat dari belanja daerah Malang 2019, ada belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan. Lalu belanja modal isinya ada belanja tanah, peralatan dan mesin, gedung, bangunan, jalan, irigasi, jaringan, aset tetap lainnya, dan aset-aset lainnya. Nah, bisa dilihat dari jumlah total belanja operasi, bahwa realisasi tahun 2019 itu tidak melebihi anggaran yang sudah disediakan sebesar 1,8 triliun, ya sedangkan yang terpakai hanya 1,6 triliun. Hal ini tentu saja sangat menguntungkan karena tidak melebihi anggaran yang sudah disediakan. Serta juga belanja modal, jumlah belanja modal juga tidak melebihi anggaran yang sudah disediakan. Masih menyisakan 147 miliar. Lalu juga ada belanja tak terduga yang memiliki anggaran sebesar 2,6 triliun, yang terrealisasi ada 1,9 triliun. Hal ini juga menguntungkan karena masih tidak melebihi anggaran yang sudah disediakan. Bisa dilihat ada transfer ini tidak ada, jadi jumlah belanja dan transfer sama belanja tak terduga, jumlah belanjanya. Lalu bisa kita simpulkan bahwa belanja daerah Malang 2019 ini kita mengalami defisit karena masih mengalami minus 743 miliar. Selanjutnya, realisasi pendapatan daerah Malang tahun 2019 dalam bentuk persentase. Yang pertama, pendapatan daerah yang tertinggi diperoleh dari pendapatan transfer dana perimbangan sebesar 57%, di mana dana ini bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang kedua, pendapatan pajak daerah sebesar 22%, yang bersumber dari pajak penerangan jalan, hotel, hiburan, restoran, air, parkir, dan reklame. Yang ketiga, pendapatan transfer pemerintah provinsi sebesar 12%. Yang keempat, pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar 3%. Yang kelima,
lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 3%. Yang terakhir, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan dari daerah yang dipisahkan sebesar 1%. Untuk selanjutnya, realisasi belanja daerah Malang tahun 2019 dalam bentuk persentase. Yang pertama, belanja daerah yang paling besar dari belanja operasi sebesar 51%, yang meliputi belanja pegawai, barang, hibah, dan bantuan keuangan. Selanjutnya, belanja tak terduga sebesar 42%, dan yang terakhir belanja modal sebesar 7%, meliputi belanja tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tarif pajak berdasarkan Peraturan Daerah Malang. Pendapatan pajak dari penerangan jalan pada pasal 43, pajak yang ditetapkan rumah tangga sebesar 7% dari nilai jual tenaga listrik. Kemudian bisnis sebesar 5% dari nilai jual tenaga listrik. Dan industri sebesar 10% dari nilai jual tenaga listrik. Selanjutnya, pendapatan pajak dari hiburan, pasal 25, pajak yang ditetapkan mulai dari 10% hingga 25% dilihat dari jenis hiburannya. Selanjutnya, pendapatan pajak dari hotel pada pasal 4 ayat 3 huruf A dan huruf B, tarif pajak ditetapkan sebesar 10%, sedangkan huruf D sebesar 5%. Selanjutnya, pendapatan pajak dari restoran. Pada pasal 16, pajak yang ditetapkan restoran yang penjualannya mencapai 5 juta hingga 15 juta per bulan sebesar 5% dan penjualan di atas 15 juta per bulan sebesar 10%. Kemudian, pendapatan pajak dari air tanah pasal 61, pajak yang ditetapkan sebesar 20%. Selanjutnya, pendapatan pajak dari reklame pada pasal 34, pajak yang ditetapkan sebesar 20%. Selanjutnya, pendapatan pajak dari parkir pasal 25, pajak yang ditetapkan sebesar 20%. Berikutnya merupakan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah. Yang pertama adalah tingkat penerimaan pajak yang cukup rendah. Tingkat penerimaan ini tidak sesuai dengan target yang sudah dianggarkan oleh pemerintah. Yang kedua adalah data dasar pengenaan pajak yang tidak akurat. Terdapat wajib pajak atau objek pajak yang masih belum terdata. Yang ketiga adalah perluasan objek pajak. Dengan adanya perluasan objek pajak, akan mempengaruhi tingkat penerimaan pajak. Selanjutnya, solusi yang dapat kelompok kami berikan adalah sebagai berikut. Solusi yang pertama yaitu adanya berbagai kebijakan yang dikeluarkan agar tetap meraih potensi pajak. Yang kedua yaitu adanya pelayanan pembayaran pajak keliling atau mendatangi wajib pajak secara langsung. Yang ketiga yaitu adanya e-tax atau alat monitoring yang berfungsi dalam memantau pembayaran pajak daerah. Yang keempat yaitu adanya perpanjangan waktu terhadap beberapa pajak daerah seperti PBB. Yang terakhir adalah adanya sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang melanggar. Seperti contoh sanksi pidana bagi wajib pajak yang masih melanggar. Sekian pembahasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih.